Oke teman-teman, kali ini aku mau membahas nih tentang dark web. Tapi sebelumnya aku pengen tanya nih, seberapa besar atau seberapa yakin kalian tahu soal internet? Dan mungkin jawabannya adalah banyak ya teman-teman, tapi aslinya kita hanya bisa menyelami untuk orang awam ya, itu hanya 5%, atau ini adalah surface dari World Wide Web, oke, atau www gitu ya. Dan 5% ini adalah yang sering kita surfing atau sering kita jelajahi website di internet. Dan 95%-nya apa? 95%-nya nanti adalah deep web dan dark web ada di situ. Tapi sebelumnya kita akan bahas tentang surface ini. Jadi surface ini adalah indeks website atau website yang bisa kalian jelajahi di search engine kalian, oke? Seperti di Google kalian bisa temui kayak contoh sosial media, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah itu kalian bisa temui di search engine atau kalian search di search engine Google atau apapun itu, oke? Jadi indeks website ini adalah website yang sering kita temui atau bisa kita temui ya atau gampang gitu ya, nggak perlu protokol atau hal-hal konfigurasi yang lebih advance, oke? Ini namanya surface website, oke? Dan pertanyaan adalah 95% ini apa? 95% ini adalah bisa dikatakan deep website, oke? Atau deep web. Jadi deep web ini adalah website atau yang dilindungi password tertentu gitu, dan isinya seringkali adalah legal docs atau medical docs. Jadi teman-teman nggak bisa nih searching di Google gitu ya, riwayat penyakit atau rekam medis suatu orang gitu. Itu namanya deep web. Dan yang terakhir ini yang paling dalam itu namanya dark web, oke? Nah, dark web mengisi di mungkin 10% atau 5% dari deep web ini. Di dark web ini terkenal kita atau orang-orang kenapa menjelajahi atau hangout gitu ya di dark web atau memakai dark web untuk dia mendapatkan anonymity atau anonymous atau gak bisa dilacak dalam tanda kutip, meskipun nanti untuk advance gitu ya atau FBI, CIA mungkin bisa ya, tapi untuk kebanyakan orang mereka mendapatkan privilege di dark web adalah anonymous. Dan siapakah orang-orang yang sering di sana? Kan nggak mungkin orang-orang seperti biasa, mungkin nenek, bapak, atau eyang gitu ya. Nggak mungkin kan ke dark web ngapain juga kan. Nah ini terkadang seringnya adalah orang-orang yang perlu anonymous atau tidak bisa dilacak gitu ya orangnya. Dia hanya whistleblower atau dia ingin menyebarkan data atau leaking mungkin search secret docs gitu ya. Contoh seperti jurnalis memerlukan untuk keselamatannya mungkin ya, dia pengen membongkar sesuatu kasus atau apapun itu, tapi dia nggak mau dirinya dikenali, jadi dia akan menyebarkannya di dark web atau di sini paling dasar atau yang paling kecil ya persentasinya di keseluruhan internet ini, oke? Dan di dark web juga terkenal ciri khasnya adalah marketplace. Jadi marketplace-nya bukan seperti Shopee atau Tokopedia ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu mungkin dari internet atau dari film-film gitu ya. Marketplace di sini kita berbicara tentang seperti drugs, kayak mungkin senjata gitu ya, senjata api, atau secara garis besar atau secara general ini adalah marketplace untuk hal-hal yang ilegal, oke? Dan kita juga bisa hire mungkin hacker. Dan yang ketiga adalah dark web seringkali memiliki ciri khas atau karakteristik dia adalah tempat untuk nongkrongnya hackers. Jadi di sini hackers bisa menjual exploit atau hasil exploits dari mungkin website, atau dia mengcrack suatu sistem ya, dan dia juga bisa menjual malware. Dan sering juga nih kayak Bjorka gitu ya, dia menjual atau
menyebarkan credentials atau data-data pribadi seperti itu. Oke, dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menjelajahi dark web. Oke, jadi bagaimana kita mengakses atau menjelajahi dark web. Tapi sebelumnya teman-teman, saya nggak menganjurkan ya ini untuk teman-teman mengakses dark web, karena dark web adalah rough brotherhood, bisa dibilang begitu ya, atau sangat dangerous brotherhood, atau tempat yang asing, tempat yang berbahaya, karena kalian nggak tahu apa yang terjadi di sana dan bagaimana atau apa yang akan kalian dapatkan gitu ya. Jadi di sini aku cuma mau bilang bagaimana caranya, dan teman-teman sekali lagi aku nggak menganjurkan ya. Tapi kalau ini hanya untuk insight atau knowledge, nggak masalah ya. Jadi teman-teman sekali lagi hanya beberapa orang yang ingin mengakses dark web, dan kenapa? Salah satunya atau mungkin satu-satunya adalah mereka mendapatkan privilege, yaitu anonymous. Mereka tidak dikenali gitu ya. Hanya itu saja sebenarnya. Karena ada banyak hal yang negatif. Kita akan perkenalan dengan yang namanya Tor atau the Union Router. The Union ini apa? Union ini kayak bawang gitu ya. Jadi intinya adalah mengupas bawang kan banyak layer gitu ya, atau lapisan-lapisan. Nah, itu adalah salah satu term yang digunakan untuk Tor ini. Jadi dia ini adalah salah satu software atau bisa dikatakan browser ya. Browser ini dia akan menjelajahi satu lapis sampai ke website yang akan kita tuju atau sistem yang akan kita tuju. Contoh teman-teman kalau misal mengakses website Instagram, kita langsung aja tinggal instagram.com selesai. Tapi untuk Tor ini agak berbeda. Aku tuliskan atau gambarkan skemanya. Jadi kita memerlukan middle point atau sistem yang akan membuat kita anonymous. Oke, di sini ya teman-teman. Ini adalah kita. Entry level, dan ini adalah medium level atau mid level ya, dan di sini adalah end point atau sistem yang akan kita tuju. Jadi Tor ini saat kita mendownload atau menginstal Tor browser ini, dia akan mengatakan ini, kita kalau mau masuk contoh ke dark web, salah satu dark web itu, kita langsung diarahkan ke directory, dan directory ini akan memberitahu kita bagaimana kita masuk ke dark web ini melewati mid level ini. Jadi directory akan mengasih tahu kita akan harus lewat sini, dan lewat sini. Dan setiap proses ini akan dienkripsi, dekripsi, encrypt, decrypt, dan encrypt. Kalau kita masuk ke dark web menggunakan Tor, itu akan cenderung relatif lemot. Karena apa? Karena dia akan decrypt, decrypt, encrypt. Jadi itu akan berulang-ulang dan membuat prosesnya lama. Seperti kalau teman-teman pakai VPN gitu ya, gampangannya. Itu kan lebih lambat ya ketimbang kalau kita tanpa memakai VPN. Jadi itu masalahnya kalau kita memakai Tor browser gitu ya. Jadi teman-teman, mereka ini yang memakai Tor atau ingin mengakses dark web, dia hanya ingin mendapatkan satu privilege yang nggak bisa didapatkan di index website, yaitu adalah anonymity atau anonymous. Mereka dapat bergerak secara anonymous. Jadi itu teman-teman. Dan kenapa aku nggak nganjurin teman-teman masuk dark web? Karena kita nggak tahu nih. Karena di sini kan kita nggak terlindungi ya. Dan kita juga nggak tahu apa yang akan kita dapatkan ya, bisa aja itu malware atau phishing attack dan lain sebagainya. Jadi mungkin teman-teman perlu ini. Yang kedua adalah kita perlu Tor ya untuk mengaksesnya, dan kalau untuk lebih menambah defense kita perlu namanya VPN. Lalu kita perlu namanya firewall. Lalu kita perlu juga sandbox. Dan banyak sekali konfigurasi manual yang perlu kalian
dapatkan atau perlu setting ya. Oke teman-teman, jadi itu adalah penjelasan singkat ya dari dark web dan bagaimana kalian mengakses dark web.